Ya pemirsa, saat ini utang menjadi salah satu sumber pendanaan utama untuk pembangunan. Namun sejumlah negara saat ini pun terjebak dalam tingkat utang yang tinggi jika dilihat dari rasionya terhadap PDB. Kita akan simak selengkapnya dalam tayangan ID Extendment berikut ini. Di era pembangunan yang melibatkan kerjasama antar negara dan organisasi saat ini, pembiayaan pembangunan yang menggunakan dana utang menjadi sebuah hal yang lazim. Di mana negara dengan nilai utang tinggi belum tentu menjadi tanda bahwa negara tersebut memiliki sistem ekonomi yang buruk atau disebut sebagai negara yang miskin. Sejumlah negara bahkan termasuk negara maju tercatat memiliki utang yang begitu besar. Salah satu indikator yang bisa digunakan untuk mengukur utang negara adalah rasio utang dengan pendapatan negara. Jika semakin tinggi rasionya, maka semakin tidak sehat utang tersebut. Dan seperti dikutip dari sejumlah sumber, berikut ini adalah 5 negara yang berpotensi masuk ke dalam jebakan utang. Yang pertama adalah Jepang. Negeri matahari terbit ini tercatat memiliki rasio utang dibanding pendapatan negara yang tertinggi, yaitu mencapai 177,08%. Nilai ini mengisyaratkan bahwa Jepang memiliki utang yang jauh lebih besar, sekitar 1,7 kali lipat dari pendapatannya. Meski Jepang dapat mencapai pertumbuhan hingga 5% pada kuartal ketiga tahun 2020 lalu, faktanya negeri Sakura ini masih memiliki utang yang begitu menggunung. Di urutan kedua ada Lebanon. Situasi keuangan di negeri rumpun Arab ini semakin memburuk dalam beberapa tahun terakhir, tidak hanya disebabkan oleh kondisi COVID-19 yang semakin parah, tetapi juga ledakan besar di Beirut pada Agustus 2020 lalu yang menewaskan 200 orang dan menghasilkan kerugian hingga 15 miliar dolar Amerika atau setara sekitar 210 triliun rupiah. Tak heran jika Lebanon memiliki rasio utang dengan pendapatan negara mencapai 167,21%. Berikutnya ada Italia. Sejak awal tahun 2020 lalu, Italia terus mengalami penurunan performa ekonomi di negaranya. Tidak hanya menjadi epicenter dari pandemi COVID-19, Italia juga mengalami sejumlah permasalahan internal, mulai dari permasalahan banjir hingga sistem pensiun yang semakin buruk. Negara beribu kota Roma ini pun dalam 3 tahun terakhir akan menerima pinjaman dari Uni Eropa senilai 254 miliar dolar Amerika demi pemulihan negara. Sedangkan rasio utang dengan pendapatan negaranya pun kini mencapai 148,84%. Di nomor 4 ada Portugal. Negeri beribu Lisbon ini adalah salah satu negara di Eropa yang sangat bergantung pada dunia pariwisata sebagai pendapatan utama negaranya. Sehingga pukulan dunia pariwisata akibat pandemi COVID-19 membuat ekonomi negara ini hancur lebur. Bahkan pendapatan negara pada Oktober 2020 lalu tercatat minus 5,8% dari tahun sebelumnya. Tak heran jika rasio utang dengan pendapatannya mencapai 130,27% atau nilai utangnya lebih besar sekitar 1,3 kali lipat dari pendapatannya. Di urutan terakhir ada Perancis. Saat ini Perancis menjadi negara dengan pengeluaran terbesar di Eropa dalam rangka upaya melakukan pemulihan selama pandemi COVID-19. Akibatnya negara yang dipimpin oleh Presiden Emmanuel Macron ini harus mendapatkan paket stimulus dari Uni Eropa senilai 121 miliar dolar Amerika atau setara sekitar 1,7 kuadriliun rupiah. Dengan kondisi ini, utang negara pun terus meningkat dengan rasio mencapai 110,01%. Bagaimana dengan Indonesia? Data Kementerian Keuangan menyebut Indonesia pada akhir tahun 2020 memiliki rasio utang dengan PDB di angka 39,39%. Dengan angka tersebut, Kementerian Keuangan sendiri saat ini terus berupaya menjaga tingkat utang dengan rasio yang tidak melebihi PDB agar tingkat utang Indonesia tetap terkendali. Dan pemirsa, demikianlah informasi yang kami sajikan dalam ID Extendment kali ini. Semoga apa yang kami sajikan dapat menambah hasanah ruang informasi Anda. Sampai jumpa dalam ID Extendment berikutnya. Berbagai sumber ID Extendment.